Mananya? Ngerinya. Easy dog. Oke, welcome back to my channel MB Sanak. Oke guys, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Lanjut di part 2-nya ya teman-teman ya, yang mancing baung sebelumnya. Jadi kali ini saya mancing baung kembali dengan perahu baru ya teman-teman ya. Yang kemarin punya orang juga, ini minjem juga ya teman-teman. Nah, jadi kali ini kita mancing baung, saya menggunakan umpan cacing babi ya teman-teman. Wah, ini kesukaan ikan baung ya teman-teman. Berhubung umpan kita kucur habis teman-teman ya, di episode pertama kemarin sudah habis karena saya membuatnya cuma sedikit teman-teman. Nah, jadi kali ini saya mencoba melempar. Nah, sebelum saya melempar, teman kita sudah strike teman-teman. Di sini Jack Sodik sudah strike duluan karena dia sudah melempar lebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Dia mulai strike. Oke, strike terus, tarik. Ini dia masih menggunakan trik mancing manual ya teman-teman ya. Di sini mayoritas menggunakan pancing seperti ini teman-teman. Jadi gulungannya pakai botol, jadi seperti inilah penampakan. Tapi ini jangan salah teman-teman, pancing ini sangat keramat. Nah, ini strike perdana ya teman-teman ya, dihasilkan oleh Mr. Jack Sodik. Nah, kali ini saya melempar untuk kedua kalinya teman-teman. Ikannya kecil-kecil di sini teman-teman. Jadi ya sedikit-sedikit umpan habis, sedikit-sedikit umpan habis teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Oke. Oke, nah di sini saya sudah mulai melempar kembali ya teman-teman ya. Udah berapa kali sudah tidak terhitung. Jadi kali ini saya menaruh joran karena ikan kecil-kecil. Nah, di sini joran sudah mulai tanda-tanda. Oke, strike teman-teman. Jadi kita strike perdana juga ya. Jadi kita tidak boleh kalah dengan tetangga sebelah. Kita harus strike juga di sini. Oke. Di sini ikannya apa ya teman-teman ya? Ikan baung tapi masih baby-baby ya teman-teman ya. Jadi di sini masih baby-baby. Nanti kita kalau masih berkelanjutan, masih kecil-kecil seperti ini ikan baungnya, nanti kita cari spot kembali lebih ke hilir ya teman-teman, atau ke bawah lagi mengikuti arus. Oke, ini mantap ya teman-teman ya baungnya ya. Kecil-kecil kayak gini ikannya sangat enak teman-teman, ikan baungnya teman-teman. Nah, seperti ini ikannya ya teman-teman ya. Kita melepas ikan ini dari pancing, kita harus hati-hati teman-teman, karena patilnya itu sangat berbahaya teman-teman, bisa bengkak tangan kita kalau kita mengenai. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, di sini kita pindah ya teman-teman ya. Di sini kita pindah spot. Nah, di sini kita strike lagi ya teman-teman ya. Ya seperti ini, kita kalau dari spot pertama tidak ada memakan ataupun masih kecil-kecil, kita harus pindah lagi ke hilir. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu kita mencari spot baung ya. Jangan terus di satu tempat kita mancingnya. Jika masih kecil-kecil ataupun sepi sebentar, kita harus pindah. Ini spot baru, kita lebih ke hilir. Ikannya ya masih kecil ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ikannya. Nah, karena yang besarnya masih belum memakan ya teman-teman ya. Oke, seperti ini karena itu nyangkut dengan pancing tetangga kita teman-teman. Karena resiko mancing seperti ini teman-teman kalau kita menggunakan perahu. Jadi harus berhati-hati sama ya seperti ini, sangkut sama pancing teman kita teman-teman. Nah, di sini sudah selesai sangkutannya. Nah, ini ukuran lumayan sih. Oke, kita lepas dulu. Kita harus hati-hati melepaskan baung karena kita tidak menggunakan safety ya teman-teman ya, harus pelan-pelan. Nah, seperti ini caranya. Lalu kita lepas, baru kita hempaskan di belakang ya teman-teman ya. Nah, ini penampakannya. Oke, kita perbaiki dulu pancingnya sama umpannya ya teman-teman ya. Kita perbaiki kembali, lalu kita lempar lagi teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita lempar tidak lama kemudian strike kembali teman-teman. Oke, di sini strike kembali ya teman-teman ya, mantap. Oke, saya tadi masih fokus mengoncek mie ya teman-teman ya, jadi tidak fokus melihat pancing kita ditarik. Nah, ini
terus saya memutarnya terus reel, apakah ada ikannya teman-teman, saksikan. Dan ternyata baby baung kembali kita dapatkan teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Oke, hati-hati karena patilnya sangat berbahaya teman-teman. Nah, seperti ini ukurannya, kita ambil ya teman-teman ya, karena kalau ikan baung sudah ke darat dia susah untuk hidup kembali di air teman-teman ya. Oke, jadi kita ambil saja ikannya. Nah, di sini kita lanjut perbaiki umpan, sudah selesai, lalu kita lempar kembali ke air umpannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, setelah beberapa jam setelah kita lempar tadi teman-teman, belum ada makan, jadi kita pindah lagi lebih ke hilir, lebih jauh lagi, kita lanjut cari spot kembali. Nah, di sini teman kita yang di belakang itu masih menggunakan sangat-sangat manual, masih zaman-zaman dulu ya teman-teman ya, masih menggunakan pakai botol oli teman-teman. Nah, di sini ada hal yang lucu, teman saya belakang sangat tertawa dan saya pun jengkel dan mulai strike kembali punya saya teman-teman. Oke, strike terus. Nah, yang sangat lucu teman-teman, di sini pancing saya tidak terekam ya teman-teman ya, hasilnya itu hasil apa. Ternyata itu saya mendapatkan sebuah papan teman-teman. Jadi sangat lucu ini momen ini teman-teman. Jadi gak bisa tergeserkan kameranya karena kameranya berdiri tegak dan tidak bisa digoyang-goyang teman-teman. Mendapatkan papan teman-teman. Aduh, sangat momen yang lucu. Nah, di sini ada yang lebih lucu lagi teman-teman. Pancingnya Mr. Jack nyangkut di pohon teman-teman. Ya, seperti itulah. Jadi kita posisi di pinggir ya kan. Berhubung tenaga Mr. Jack sangat kuat dan luar biasa kuat, jadi umpannya terlempar dan tersangkut di atas pohon teman-teman. Nah, di sini kita putar kembali ya kameranya, kita lihat Mr. Jack di mana nyangkutnya. Nah, itu teman-teman di atas pohon sana itu teman-teman nyangkut. Kok bisa itu loh, kok bisa nyantol ke situ? Ya, seperti itulah Mr. Jack, banyak kejutan-kejutan yang dihasilkan oleh Mr. Jack Sodik. Nah, di sini strike tapi ikannya lepas teman-teman. Ikannya kecil-kecil teman-teman. Dengarkan keluhan saya teman-teman ya. Ya apa? Ada kan ayutnya. Lama bentar kayak itu anunya. Gampang lah itu, pindah kita. Ada dua sini, halus. Kecil-kecil teman-teman. Aduh, parah ini. Oke, kita pindah dulu teman-teman. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut pindah kembali ya teman-teman ya, menuju ke hulu teman-teman. Ini air sudah mulai pasang, jadi kita harus lebih langsung ke atas, kembali lagi ke spot awal. Nah, jadi di sini kita pindah, mulai mendayung ya. Pendayung kita yang depan sudah mulai mendayung. Jadi kita di sini kembali ke spot awal teman-teman. Di sini ada beberapa menit ya, lumayan jauh ya teman-teman menuju ke spot awal tadi. Nah, di sini ini namanya Ali ya teman-teman ya. Dia kebingungan teman-teman mendayungnya. Sebenarnya dia sudah ahli ya teman-teman, karena dia menengok ke belakang, karena pendayung yang belakang ya seperti itulah namanya Jack Sodik ya. Susah untuk mendayung karena pertama kali dia mendayung. Nah, ini penampakan Mr. Sodik, dia mendayung ya teman-teman, mendayung terus mendayung. Nah, di sini kalau kita ingin belok ke kanan, kita harus dayung ke sebelah kiri. Berhubung dia sangat profesional dan berpengalaman banyak ya Mr. Sodik, hampir menabrak pohon-pohon kering teman-teman. Nah, di sini yang sudah berpengalaman yang tadi ya, yang kecil tadi yang namanya Ali. Jadi Sodik sambil dilajari oleh Ali. Nah, di sini udah mulai saya agak mundur sedikit teman-teman karena berat depan. Nah, seperti yang teman, cara mendayungnya yang baik dan benar. Nah, sambil tertawa-tawa seperti itu ya teman-temannya mendayung. Nah, untuk Mr. Ali mengasih ngode, jadi suruh memeriksa kemudinya ya teman-teman, takutnya tidak lurus. Karena kalau kemudi itu tidak lurus, dia oleng teman-teman, susah kalau didayung teman-teman.
Jadi harus diperiksa dulu lurus atau tidak di sini. Nah, Mr. Sodik sudah mulai mengeceknya. Sudah lurus dan oh ternyata belum lurus. Oke. Nah, di sini pengecekan terakhir sudah lurus ya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai mendayung kembali ya teman-teman. Di sini. Nah itu yang di sebelahnya itu joran keramat teman-teman. Susah itu, nggak ada yang bisa megang teman-teman. Itu sangat mantap joran itu. Pendapatan lah cara orang bilang mancing teman-teman. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya ya teman-teman ya. Let's go. Oke, kita lanjut di spot yang pertama ya. Nah, di sini teman kita strike lagi teman. Wah, di sini strike 9 teman-teman. Nah, inilah yang kita cari-cari target kita. Kita sudah dapat targetnya teman-teman. Inilah 9. Ini masih ukuran baby juga sih 9-nya, yang lebih besar bisa lebih seperti paha orang dewasa teman-teman besarnya. Ini sangat bahaya teman-teman parkirnya. Oke. Target kita sudah dapat teman-teman. Nah, ini sangat-sangat mantap. Itu pancingnya Mr. Jack itu sangat keramat teman-teman. Yang saya bilang tadi ya kan, sangat keramat ya. Cara orang bilang pemancing itu pendapatan lah. Sangat luar biasa. Target kita sudah kita dapat. Nah, di sini teman kita strike kembali teman-teman. Hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman ya. Kok bisa strike itu mendapatkan sebuah plastik gitu loh teman-teman. Saya heran teman-teman. Ya seperti ini tidak ada settingan, tidak ada rekayasa ya teman-teman. Ini real sangat-sangat real teman-teman. Nah seperti inilah berbagai macam kendala ya kalau mancing di laut. Ada yang tadi saya dapat papan, ada yang dapat plastik. Nah di sini kita lanjut lagi. Nah di sini tempatnya lalu lalang para nelayan ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada perahu yang sama persis yang kami gunakan, tapi kami tidak menggunakan mesin karena mesinnya dilepas teman-teman. Seperti itulah. Ini sudah suasana sudah sekitar jam 5:30. Jadi orang-orang pada pulang teman-teman. Ada juga yang menginap di laut untuk berburu ikan. Nah di sini saya perkenalkan ini kapalnya yang lumayan besar ya teman-teman. Kalau di tempat kami ini namanya perahu balap teman-teman ya, kapal balap. Jadi ini sangat-sangat cepat teman-teman kecepatan kapal ini teman-teman. Nah ini kalau yang ini pemiliknya ini penambak teman-teman ya, petani tambak. Jadi bisa lewat laut, bisa lewat darat, sama yang di video-video sebelumnya tambaknya saya kunjungin. Hal yang tak terduga teman-teman. Nah, hampir saja batu timah itu mengenai kepala saya teman-teman. Sangat-sangat bahaya. Jadi kita kalau mancing di perahu seperti ini kita harus berhati-hati, cek dulu pancing kita ketika kita mau melempar pancing kita teman-teman. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Seperti itulah teman-teman ya, kejadian-kejadian yang tak terduga saat mancing menggunakan perahu teman-teman. Seperti inilah kelakuan Cik Sodik. Jadi saya harus berlindung, siapa tahu batunya meleset lagi, itu sangat berbahaya, sangat sakit teman-teman. Nah di sini hampir lagi teman-teman mengenai teman kita ya di depan teman-teman. Sangat-sangat berbahaya teman-teman. Jadi ya berhubung dia tidak menggunakan reel seperti pancing saya teman-teman ya. Jadi ya kendalanya senar itu gampang dan mudah usut teman-teman ya, karena tidak menggunakan reel seperti saya. Ya berhubung dia tidak bisa menggunakan reel seperti punya saya, dia sangat mahir menggunakan pancing seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini saya sudah mulai jengkel teman-teman. Jadi ya bukan jengkel sih, nah saya lebih berhati-hati lagi. Dia ingin melempar yang ketiga kalinya. Oke, alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya. Aduh, oke kita lanjut ya teman-teman ya. Ini berapa kena kepala. Oke teman-teman, nggak terasa sudah di penghujung video. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Nah di sini saya sudah mengakhiri mancingnya. Nah ini dan di sini hasil mancing kita hari ini teman-teman ya, 9 yang target kita sudah kita dapatkan.
berhubung sudah sore juga. Oke, thank you everybody guys, jangan lupa di subscribe.